Di Petra. Depan sekolah Petra. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil putih yang dikemudikan seorang wanita lansia terguling usai menabrak 3 mobil dan sebuah sepeda motor di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Peristiwa bermula ketika mobil melaju dari arah Cipinang menuju Kalimalang dalam kecepatan tinggi. Diduga mobil tersebut mengalami masalah di bagian mesin hingga sopirnya hilang kendali. Mobil akhirnya menabrak sejumlah mobil yang tengah terparkir serta pemotor yang keluar dari minimarket. Akibat peristiwa ini seorang pengendara motor tewas, penumpangnya kritis dan pengemudi lansia wanita mengalami luka parah. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Satwil Lantas wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Faluhi Anyus melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap seorang pria ini terjadi di pinggir Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria tersebut diduga menjadi pelaku penggelapan motor milik temannya sendiri. Menurut keterangan saksi, pelaku meminjam motor dengan alasan tertentu, namun tak kunjung dikembalikan hingga berbulan-bulan. Pemilik motor yang terus mencari keberadaan pelaku akhirnya menemukan yang bersangkutan. Kemarahan pemilik motor dan teman-temannya langsung memuncak setelah tahu motor yang dipinjam telah digadaikan dan dijual oleh pelaku. Usai menangkap, pemilik motor menyerahkan pelaku ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tiga orang ini. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pengunjung di Pekan Raya Jakarta Kemayoran didekati oleh 3 orang. Salah satu dari komplotan itu mencuri ponsel dari dalam tas korban. Sementara kedua temannya mengalihkan perhatian korban agar tidak ketahuan. Setelah ponsel berhasil dicuri, pelaku pergi menjauhi lokasi diikuti oleh kedua temannya. Video aksi pencopetan tersebut viral di media sosial dan sejumlah pengunjung mengaku was-was adanya komplotan copet tersebut. Para pengunjung berharap petugas keamanan bisa mengawasi lebih maksimal agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Kericuhan terjadi antara warga dengan sekelompok orang di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka saling serang dengan menggunakan kayu dan batu. Insiden ini dipicu 3 orang yang berbuat onar dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras. Warga yang melerai justru mendapatkan pukulan dari salah satu orang pelaku hingga akhirnya dibalas warga. Namun 2 orang yang melarikan diri memanggil rekan-rekannya hingga keributan tak terelakkan. Polisi kemudian mengamankan 1 orang yang merupakan dalang dari peristiwa keributan ini. Tak hanya mabuk miras, ia juga ternyata mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya kasus keributan ini ditangani kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya tetangganya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga kesal karena ditinggalkan oleh korban di sebuah pondok pesantren di wilayah Garut, Jawa Barat. Sementara mengaku kesal gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi nekat menggelapkan mobil milik tempat perusahaannya bekerja. Asep Jaja Sudrajat tergeletak mengenaskan di sebuah gang sempit permukiman padat penduduk di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria berusia 35 tahun itu tewas usai cekcok hingga dianiaya tetangganya dengan pisau dapur. Ironisnya aksi kekerasan itu terjadi saat korban menggendong buah hatinya. Pelaku sempat dikormas warga lantaran berusaha kabur dan melawan saat akan diamankan. Diduga pelaku nekat lantaran kesal ditinggalkan korban di sebuah pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Dari keterangan warga, ibu pelaku menginginkannya tinggal sementara di pondok pesantren. Jadi tiba adu mulut, cekcok, tahu si korban belum siap, megang anaknya, udah langsung ditancep.
Itu 2 kali lah penusukan, bagian ulu hati sama samping. Berarti artinya si pelaku ini dibawa sama korban ini tapi nggak tahu tujuannya. Iya, jadi si pelaku ini merasa dibohongi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa, sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria di sekitar rumah kontrakannya. Pria ini dilaporkan pihak perusahaan tempatnya bekerja atas dugaan kasus penggelapan mobil. Di lokasi penangkapan, polisi juga mengamankan 1 unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan terduga pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil milik perusahaan tempatnya bekerja lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat menjadikan mobil sebagai jaminan agar gajinya dibayar oleh perusahaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran hubungan asmara bersama wanita idamannya tidak direstui, membuat seorang pemuda gelap mata menculik orang tua sang kekasih di Jakarta. Sementara tidak terima hubungan asmaranya berakhir, seorang pemuda tega menembak mantan kekasihnya saat pulang kuliah. Sebuah mobil mengikuti seorang kakek 70 tahun yang sedang berolahraga di sekitar lingkungan rumahnya. Tak lama kemudian, seorang pria turun dari kendaraan dan mencoba memasukkan korban ke dalam mobil. Keduanya sempat terjatuh saat terjadi tarik-menarik. Korban yang melawan dan berteriak minta tolong selamat dari upaya penculikan. Pelaku panik hingga kembali ke mobil, memilih kabur meninggalkan lokasi. Usai mengidentifikasi kendaraan yang digunakan saat beraksi, polisi menangkap pelaku cewek yang merupakan otak percobaan penculikan. Satu pelaku lain ditangkap di tempat kebugaran. Motif pelaku diduga karena hubungan asmara yang tidak direstui oleh korban. Pelaku cewek memiliki hubungan dengan anak korban, namun tidak disetujui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi yang baru saja pulang kuliah ditembak mantan kekasihnya di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku gunakan senapan angin dan mengincar kepala korban. Motif pelaku diduga karena kesal dan tak terima hubungan asmaranya dengan korban putus. Ia sebelumnya meminjam senapan angin milik temannya dengan alasan untuk berburu. Ia diduga telah merencanakan aksinya dengan bersembunyi di sekitar rumah korban. Ia akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam usai kejadian. Jadi motif dari kasus tersebut adalah sakit hati karena si pelaku merupakan pacar dari korban. Jadi si korban memutus hubungan yang mengakibatkan pelaku emosi dan melancarkan aksi penembakan terhadap korban. Kondisi korban kini berangsur membaik, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kebakaran disertai ledakan hanguskan sebuah rumah, seorang wanita tewas. Selengkapnya usai jeda hanya di Lintas iNews Siang.
Kebakaran hebat melanda sebuah bus antar kota di ruas tol Trans Sumatera kilometer 47 arah Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Api cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan Pos langsung mengerahkan 2 unit armada pemadam ke lokasi. Petugas berjibaku menaklukkan kobaran api yang terus membesar agar tidak merambat dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran mobil bis. Kebakaran diduga berawal dari panas berlebih akibat gesekan kampas rem yang kemudian memicu munculnya api pada bagian kendaraan. Beruntung seluruh penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Meski demikian, seluruh badan bus hangus terbakar dan kerugian material ditaksir mencapai sekitar 400 juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan dilalap si jago merah. Akibat kebakaran, seorang wanita Parubaya tewas terjebak di dalam rumah. Rumah serol itu tuh. Astagfirullahaladzim. Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk terbakar di Jalan Gelebak, Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kebakaran disertai ledakan membuat warga sekitar panik. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit damkar Kota Palembang diterjunkan. Seorang wanita berusia 50 tahun tewas di dalam rumah diduga terkurung tak dapat melarikan diri setelah api membesar. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Bahwa benar telah terjadi kebakaran 1 unit rumah, tempat penyimpanan juga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api ada dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korbannya, Bang? Ada 1 orang ibu berusia 50 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Palembang, Sumatera Selatan tewas dengan luka sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh tetangganya. Sementara dalam pengaruh miras, aksi brutal seorang pria menganiaya warga hingga tak sadarkan diri di tengah jalan terekam kamera warga di Tuban, Jawa Timur. Ayah, jangan ya! Ayah, jangan ya! Woi, jangan ya! Ayah, jangan ya! Pria lanjut usia bernama Suharno Taryak, 72 tahun, warga Lorong Karangkuang, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, tewas setelah menjadi korban penganiayaan. Korban mengalami luka serangan senjata tajam di bagian lengan kiri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kejadian bermula ketika korban yang saat itu menjaga warung tiba-tiba didatangi pelaku dengan membawa 9 celurit dan melayangkan ke korban. Usai beraksi, pelaku HR yang diduga ODGJ ini melarikan diri. Dia tuh masuk deh ke pekarangan. Jadi dia nanu kayak ini Terus? Jaya, jadi ngapo kau ngelawannya ngapo ini. Dah ditebasnya. Sudah tuh ayah masuk ngambil parang juga. Ya habis Yuna ini lanjut kan. Luka di mana, Pak? Luka di mana tadi ayah, Pak? Hotel. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Sementara pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Aku nanti keperuin dulu. Warga merekam aksi brutal seorang pria yang menganiaya pria lainnya hingga bersimbah darah di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di Dusun Telogopule di Desa Perungguhan Kulon. Warga berulang kali meneriaki pelaku agar menghentikan aksinya. Namun pelaku tetap menganiaya korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban tak sadarkan diri dengan kondisi luka serius di kepala. Belum diketahui motif penganiayaan, namun menurut kepala desa setempat pelaku dan korban tidak saling kenal. Kita belum tahu terkait dengan penyebab
terjadinya kejadian itu. Yang jelas dari keterangan kedua belah keluarga kemungkinan besar ya tidak kenal satu dengan yang lain. Dan polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowo, Anyus melaporkan. Informasi Piala Dunia pemirsa, usai ditahan imbang Jepang, timnas Belanda berhasil memperpanjang catatan tidak terkalahkannya di ajang Piala Dunia. Skuad oranye terakhir kali menelan kekalahan di final Piala Dunia tahun 2010 lalu. Pemirsa, seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat Anda saksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport. Timnas Belanda gagal mendulang poin penuh usai ditahan imbang Jepang dalam laga pertama grup F. Dari jalannya laga, kedua tim bermain imbang sama kuat di babak pertama. Pasukan Ronald Koeman membuka keunggulan berkat gol tandukan Virgil van Dijk di menit 51. Disusul sepakan Corencio Summerville. Namun Jepang berhasil dua kali bangkit menyamakan skor 2-2 berkat gol Keito Nakamura dan Koki Ogawa. Kemenangan pasukan oranye sirna akibat kecerobohan di menit akhir pertandingan. Meski gagal menang, Belanda justru berhasil memperpanjang catatan tak terkalahkannya di ajang Piala Dunia yang bertahan hingga kini di 13 pertandingan beruntun. Terakhir, Belanda menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol dalam laga final Piala Dunia 2010 lalu. Belanda pun berhasil menyamai rekor Brazil yang tak terkalahkan di tahun 1956 hingga 1966. Laga berikutnya anak asuh Ronald Koeman akan menghadapi tantangan berat dengan bertemu Swedia pada hari Minggu 21 Juni dini hari. Akankah rekor tak terkalahkan Belanda bisa berlanjut? Warga antusias menyambut Tahun Baru Islam. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di Lintas iNews Siang. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ribuan warga di Kelurahan Jatinegara Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur menggelar pawai obor keliling kampung. Tahun Baru Islam menjadi momen introspeksi dan juga perbaikan diri. Warga di Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur antusias mengikuti pawai obor dengan keliling kampung menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, drum band, kembang api, hingga belasan mobil odong-odong memeriahkan perayaan Tahun Baru Islam. Kegiatan pawai obor di wilayah ini sering dilakukan setiap tahunnya dengan melibatkan ribuan warga di 11 RT. Selain kemeriahan, perayaan Tahun Baru Islam juga menjadi momen refleksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas diri. Pernak-perniknya macam-macam ya, anak-anak, di kalangan anak-anak ada yang pakai budaya Betawi, ada yang pakai damis, ada yang pakai sadaria, bawa bendera merah putih untuk menyambut Tahun Baru Islam ini semeriah mungkin. Antusias warga yang mengikuti pawai obor sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.